Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Tandanya kita akan belajar terkait teori belajar kognitivisme ya. Jadi, kalau kemarin kita sudah belajar behavioristik, gitu ya, terus konstruktivis. Nah, sekarang kita humanisme juga ya, karena kita pengen tahu bagaimana teori belajar konstruktivisme ini. Oke, sebelum belajar jangan lupa mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu share. Sip. Nah, kita lihat ya di sini bahwa pertemuan ke-6 ini kita akan belajar teori kognitif, terus yang ke-7 kita akan belajar tentang kesulitan belajar dan motivasi belajar, baru pertemuan ke-8 kita akan menjalankan ujian tengah semester. Di akhir pembelajaran, seperti biasa, apabila Ibu melakukan pembelajaran melalui media YouTube, akan ada kuis di web quizzes gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya dan jawabannya tidak akan jauh dari teori belajar kognitivisme yang Ibu akan jelaskan melalui video ini. Oke. Kita lihat di sini. Oke, apa sih teori belajar kognitivisme ini? Jadi hari ini agenda kita akan membahas tentang definisinya, ciri-ciri, terus menurut tokohnya ada siapa saja, implementasi dan kelebihan serta kekurangannya seperti apa. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Setelah menyimak video pembelajaran, mahasiswa memahami pengertian, ciri-ciri, dan dapat menerapkan teori belajar kognitivisme ini di dalam kelas gitu ya. Jadi apalagi nanti kalian sebagai calon guru kimia gitu. Jadi kalian harus bisa menerapkan teori belajar ini dengan baik gitu karena sudah dapat ilmu sebelumnya seperti itu. Nah, jika behaviorisme menekankan keterampilan atau tingkah laku sebagai tujuan pendidikan yang baku gitu ya, dia sangat bergantung terhadap stimulus dan respon, kasarnya menganggap manusia itu sebagai robot, dan ciri humanisme ini adalah memanusiakan manusia gitu ya, melihat bagaimana manusia seutuhnya gitu, yang memiliki akal dan pikiran dan dapat memilih keputusan tanpa bergantung kepada stimulus, serta konstruktivisme ini memberikan kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, bagaimana dengan teori belajar kognitif? Oke, nah di sini definisi dari teori belajar kognitif itu belajar akan lebih berhasil katanya apabila disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik sehingga menghasilkan interaksi antara individu dengan lingkungan. Jadi yang namanya belajar itu sebenarnya bisa berubah dalam pola pikir kita sendiri-sendiri dan dapat memperbaiki lingkungan sekitar kita gitu. Nah, definisi kognitif berasal dari apa? Cognition, artinya mempunyai persamaan dengan knowing. Itu berarti pengetahuan atau mengetahui. Jadi lebih ke bagaimana kita proses berpikir ya. Nah, dalam teori ini, pembelajaran tidak hanya bergantung kepada stimulus dan respon, akan tetapi pentingnya faktor individu disertai dengan faktor eksternal atau lingkungan. Gitu. Jadi banyak faktor yang terlibat dalam teori ini. Oke? Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama ada mementingkan peranan kognitif, gitu ya. Struktur kognitif kita, saraf kita itu kan sebenarnya sangat kompleks, gitu ya. Nah, perkembangan kognitif kita, psikomotor kita, motorik, sensori itu sangat berperan aktif terhadap teori belajar ini. Terus yang kedua, ada mementingkan apa yang ada dalam diri manusia secara keseluruhan. Pikiran, tubuh, jiwa, aspek-aspek tersebut itu bisa dilibatkan di dalam teori kognitif ini. Terus yang ketiga, mementingkan kondisi waktu yang sekarang. Gitu. Yang keempat, lebih mengutamakan wawasan. Jadi kita bisa lebih cerdas atau kita bisa menerima ilmu baru bahwa semua itu akan berhasil apabila kita memiliki wawasan-wawasan sebelumnya. Seperti itu. Terus yang kelima apa? Pembelajarannya aktif, bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan hasil. Terus yang keenam, mengutamakan pengertian dan pemahaman daripada catatan. Jadi kalau mungkin pembelajaran zaman dulu asal siswanya anteng gitu ya,
guru nulis di depan, catat, selesai. Tapi di pembelajaran kognitivisme ini enggak. Siswanya paham enggak tentang konsepnya. Itu baru boleh bisa mencatat sesuai apa yang dipikirkan oleh siswa tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang masuk ke tokoh-tokoh kognitivisme itu ada siapa saja. Jadi kalau misalkan ditanya, inilah tokoh-tokoh yang berperan terhadap teori kognitivisme. Ada mungkin J. Brunner, ada Ausubel, ada Piaget, gitu ya. Ada juga Gagne. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. Kalau misalnya Piaget ini sudah Ibu sedikit bahas di teori konstruktivisme ya. Jadi dia itu berperan penting terhadap teori konstruktivisme kognitif. Nah, sekarang kita bahas lagi. Nah, menurut Piaget, katanya menurut Piaget ini memandang individu memiliki struktur kognitif, skema atau jaringan konsep untuk memahami dan menanggapi gejala dalam berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan kognitif sendiri dipengaruhi oleh faktor genetik dengan perkembangan sistem saraf berdasarkan perkembangan usianya. Jadi memang iya, suatu pembelajaran itu tidak akan terlepas dari struktur kognitif kita. Kita sebagai manusia itu diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, berupa apa? Saraf-saraf otak yang terus berkembang dari mulai bayi gitu ya, kalian bisa tengkurap, merangkak, berjalan, berbicara gitu sampai kalian bisa berhitung matematika dengan mahir, mempelajari kimia. Itu tidak terlepas dari perkembangan genetik atau kognitif kalian gitu ya, perkembangan sistem saraf kalian gitu berdasarkan perkembangan usianya. Nah, menurut Piaget ini katanya proses belajar itu ada beberapa macam ya, ada skema, ada tahap asimilasi, yaitu pengintegrasian, ada tahap akomodasi, yaitu penyesuaian struktur, dan tahap ekuilibrasi, yaitu pemulihan. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih tahap skema ini? Tahap skema ini yaitu struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungannya. Itu ketika kalian punya ilmu baru, nah kalian kan akan beradaptasi dengan ilmu tersebut, maka kalian ada di tahap skema. Terus yang kedua ada tahap asimilasi. Tahap asimilasi itu apa? Tahap asimilasi itu proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman barunya ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Jadi misalnya ketika kalian menemukan ilmu yang baru, contohnya misalnya belajar kimia, kalian pasti akan berkorelasi misalnya dengan matematika, cara berhitungnya, atau ketika kalian belajar tentang metabolisme di biologi gitu ya, kalian oh ini reaksinya nih, pembentukan ATP itu seperti apa, oh ini karbohidrat yang pernah belajar di biokimia. Nah, hal-hal tersebut itu adalah proses asimilasi atau menghubungkan dari satu yang ke satu yang lainnya. Terus yang ketiga, tahap akomodasi. Tahap akomodasi ini apa? Perubahan skema ke dalam situasi yang baru dilakukan dengan cara yang pertama membentuk skema yang baru, atau yang kedua mengubah atau memodifikasi skema yang telah ada. Jadi ketika kalian masuk ilmu baru itu ya seperti itu gitu. Prosesnya berantai. Dan yang keempat itu tahap equilibrium, tahap penyeimbangan berkelanjutan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi pengintegrasian antara pengalaman lama dan pengalaman baru. Apa sih bedanya sama asimilasi? Bukannya asimilasi itu pengintegrasian. Beda ya, kalau equilibrasi itu ilmunya sudah dicerna oleh otak, baru kita menyimpan ke memori kita dengan menyatukan antara pemahaman yang lama dan pemahaman yang baru diketahui oleh kita. Seperti itu. Oke, nah ini menurut Piaget ini, karena tadi ya, sistem saraf itu, kognitif itu berkembang berdasarkan usianya. Gak mungkin dong anak bayi kita kasih ajar kimia. Ya meskipun kimia itu ada dalam kehidupan, kalau misalnya cuma buat kayak oksigen, lambangnya O, CO2 gitu, karbon dioksida, it's okay gitu ya. Tapi kalau misalnya materi-materi yang sudah sulit gitu ya, kita jilin ke anak SD, itu bukan pada waktunya. Untuk itu, dalam memberikan materi, kita harus memperhatikan bagaimana perkembangan dari sisi kognitifnya, berdasarkan usianya. Nah, Piaget ini membagi beberapa tahap. Ada yang namanya sensori motor, yaitu perkiraan usianya 0-2, gitu ya, pembentukan konsep objek dan kemajuan terhadap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan, gitu ya. Kayak misalnya bayi baru bisa ketawa, itu kan suatu hal yang refleks gitu. Terus ada praoperasi, itu usia dari 2-7 tahun. Nah, praoperasi ini perkembangan atau kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Ini perlu arahan gitu ya, benar-benar masa golden age-nya. Terus yang ketiga, operasi konkret.
jadi 7 sampai 11. Itu perbaikan kemampuan berpikir logis. Kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik. Gitu. Jadi mulailah diajarin kayak matematika, penambahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Sampai ke operasi formal, yaitu 11 ke atas. Baru dia bisa memiliki kemampuan berpikir abstrak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya udah masuk ke 11 tahun ke atas, baru pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik itu dimungkinkan. Jadi masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimental sistematik. Gitu. Oke, ini ya bayangan-bayangannya atau gambaran-gambaran dari tadi tahapan kognitif menurut Piaget. Terus yang kedua, menurut Ausubel. Ausubel ini kita tahu bahwa dia terkenal dengan teorinya pembelajaran bermakna, gitu ya. Nah, sebenarnya kata Ausubel ini pembelajaran itu bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama bisa meaningful learning atau belajar bermakna. Yang kedua itu belajar menghafal atau rote learning gitu. Sorry, kita balik ke sini. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini siswa dapat mengasimilasi itu bisa dari secara penerimaan, itu kayak misalkan metode ceramah gitu ya, ibu ngasih masukan atau ngasih pembelajaran kalian mendengarkan, atau bisa dengan secara penemuan. Bisa menjadi dua bagian penerimaan tersebut. Yang pertama ada hafalan, yang kedua ada belajar bermakna. Jadi kalau misalnya hafalan materi disajikan dalam bentuk final, siswa menghafal materi disajikan. Tapi kalau misalkan belajar bermakna, enggak, materi disajikan dalam bentuk finalnya memang sama, tapi siswa memasukkan materi ke dalam struktur kognitifnya atau lebih cepat lebih gampang diingat. Gitu. Terus kalau secara penemuan dia menemukan ilmu-ilmu itu sendiri, nggak cuma disuapin sama gurunya. Gitu. Jadi materi ditemukan oleh siswa, siswa menghafal materinya. Di sini kalau misalnya bermakna itu siswa menemukan materinya sendiri, tapi di sini siswa memasukkan materi ke dalam struktur kognitif. Jadi bedanya hafalan sama bermakna itu tadi. Biasanya kalau belajar bermakna itu dia masuknya ke long term memory siswa tersebut. Terus yang ketiga itu ada Jeremy Bernard gitu ya, atau kita sebut dengan ilmuwan yang menemukan discovery learning. Gitu. Jadi menurut Bernard belajar bermakna hanya dapat menjadi melalui belajar penemuan gitu ya. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan itu akan bertahan lama di dalam otak kita dan mempunyai efek transfer yang lebih baik gitu ya. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah gitu. Jadi pembelajaran yang efektif ini menurut Bernard yang melalui discovery learning atau belajar penemuan. Gitu. Nah, kata Bernard ini perkembangan kognitif itu menjadi 3 tahap. Ada yang enaktif, ikonik, dan simbolis. Kalau misalnya enaktif, yaitu melakukan tindakan atau respon motorik, mengetahui aspek kenyataan tanpa berpikir. Itu sudah pada tahap enaktif. Tapi kalau misalnya ikonik, yaitu didasarkan atas pemikiran internal, kumpulan gambar untuk mewakili konsep. Kemudian yang terakhir itu simbolis, dia bisa berpikir abstrak tadi ya, didasarkan pada sistem berpikir abstrak dan menggunakan kata-kata atau bahasa dengan lebih baik gitu dibandingkan tahapan-tahapan sebelumnya. Oke, yang ketiga itu ada Robert Gagne. Perasaan sudah keempat ya, Ibu salah memberikan nomor. Kata Robert Gagne apa? Proses belajar adalah suatu proses di mana siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya. Jadi ya itu belajar itu ketika kita menemui pengetahuan yang baru, ilmu-ilmu yang baru yang memang sebelumnya kita tidak tahu hal itu. Terus yang kedua, ada 8 tingkatan kemampuan belajar menurut Gagne, di mana kemampuan belajar pada tingkat tertentu ditentukan oleh kemampuan belajar di tingkat sebelumnya. Jadi tadi ya pengintegrasian itu sangat penting, karena ketika kita punya pengetahuan baru itu enggak tiba-tiba muncul aja dalam otak kita, pasti kita menyambungkan di pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Misalnya kayak kita dalam hal memasak gitu ya. Nah, memasak nasi, misalnya memasak nasi goreng dan sebagainya, kita harus tahu dulu bahwa alat-alatnya itu fungsinya seperti apa. Itu kan saling berintegrasi ya. Ketika kita kerja di laboratorium seperti apa, memasukkan larutan A ke larutan B, pastikan itu belajar dulu teorinya gitu, bahwa
oh ternyata larutan A itu tidak boleh langsung dicampurkan ke dalam larutan B seperti itu. Kalau enggak dia bersifatnya eksplosif gitu ya, bisa menimbulkan bahaya dan sebagainya. Oke, ini bisa kalian lihat ya di sini tipe belajar menurut Ganya ada belajar sinyal gitu ya, langsung memberikan reaksi pada perangsangnya, ada belajar stimulus, memberikan reaksi pada perangsangnya juga. Terus yang ketiga belajar merangkai tingkah laku, behavior chaining learning, belajar asosiasi verbal, belajar diskriminasi gitu ya, belajar konsep, belajar kaidah, sampai yang terakhir itu tahapannya itu dia bisa memecahkan suatu masalah atau problem solving. Oke, simpulannya dari tokoh ini apa? Yang pertama, Piaget itu tahap perkembangan kognitif. Terus kalau misalkan David Ausubel itu advanced organizer, gitu ya. Belajar bermakna tadi. Kalau J. Bronner yang discovery learning itu pemahaman konsep. Yang keempat, tadi Gagne tentang tingkat kemampuan belajar. Ini kalau misalnya dirangkum, perbedaannya seperti itu. Kalau sama-samanya ya tadi membahas tentang teori belajar kognitif, bahwa si seseorang atau peserta didik itu dapat belajar sesuai dengan perkembangan kognitif dalam pikiran atau otaknya seperti itu. Implementasi dari teori belajar kognitif ini seperti apa? Nah, ini. Kalau menurut Berner, implementasinya seperti apa? Dalam pengajaran seharusnya memuat beberapa hal tersebut. Katanya memberikan informasi mengenai bagaimana menciptakan niat dan tujuan positif di atas siswa atau kita sebut dengan motivasi. Terus yang kedua, mengorganisasikan pengetahuan untuk membantu pembelajaran. Tadi ya, tahap integrasi. Yang ketiga, mengurutkan pengetahuan untuk membantu pembelajaran. Yang keempat, memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dengan cara memberikan penguatan dan hukuman. Jadi penting diberikannya informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan itu seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita nih contohnya, kalian sudah ujian, ibu beritahu hasilnya. Ada yang dapat nilainya mungkin kurang bagus, ada yang bagus. Yang kurang bagus ibu harapkan untuk bisa belajar lebih baik lagi gitu ya, entah itu dalam remedial dan sebagainya. Yang bagus agar termotivasi suatu saat bisa bisa menjadi terpacu gitu, oh bahwa ulangan ini saya udah dapat 80 nih gitu ya, ulangan selanjutnya saya dapat 90 kayak gitu. Hukuman juga sama gitu. Jadi kalau misalnya hukuman itu agar ada efek jerah terhadap siswa atau peserta didik, jangan sampai kesalahan-kesalahan itu terulang kembali gitu. Terus yang terakhir, pembelajaran yang memotivasi siswa dalam setting di kelas. Jadi jangan sampai pembelajaran itu monoton. Di teori belajar kognitif itu bagaimana kita sebagai guru dapat memotivasi dan menanggulangi kesulitan belajar siswa seperti itu. Kalau misalkan nggak kayak gitu ya, pembelajaran kognitif itu nggak akan berjalan secara baik. Oke, sintaksnya nih kalau misalnya discussable learning apa? Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kalian menyusun skripsi gitu ya, butuh sintaks discussable learning, kalian bisa mengacu di sini. Yang pertama ada stimulus, yang kedua ada identifikasi masalah, ada pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi. Nah, kalau misalnya menurut Ganya ada apa aja? Ada motivasi, pas motivasi itu contohnya dibikinlah kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan kita di kelas mau belajar apa. Contohnya ketika kalian ingin mengajarkan konsep redox gitu ya, kalian bisa mengaitkan dengan permasalahan besi berkarat. Itu meningkatkan motivasi bahwa oh kita bisa menyelesaikan permasalahan di lingkungan kita berdasarkan teori ini. Seperti itu. Yang kedua, tahap fase pengenalan. Yang ketiga, fase perolehan. Yang keempat, fase retensi. Yang kelima, fase pemanggilan. Ada fase generalisasi dan penampilan, serta yang terakhir itu kalau kata Gaji itu harus ada umpan balik antara siswa dan gurunya agar tahu tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Apa saja sih kelemahan dan kelebihan dari teori ini? Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Tentu saja ya, karena semua aspek yang ada di diri siswa itu dieksplor. Terus yang kedua, membantu siswa memahami bacaan belajar secara mudah dan lebih mudah. Terus dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa. Tadi ya, misalnya kayak sekarang ibu punya anak nih. Terus anaknya baru 3 bulan. Oh, ternyata anak 3 bulan ibu tuh sudah bisa tengkurap, gitu sudah bisa diajak main, berarti dia sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Mungkin ada lagi
yang punya anak SD gitu ya, oh ternyata dia sudah bisa bersosialisasi dengan baik, sudah bisa membuat, karya dan sebagainya gitu. Jadi memang teori kognitif ini cocok diterapkan gitu ya, untuk perkembangan peserta didik, seperti itu. Terus, dapat meningkatkan motivasi, ya tadi, karena setiap, itu kan pengennya belajar bermakna tuh. Nah, jadi seorang guru itu harus benar-benar ekstra memotivasi siswanya agar dapat bergabung atau mengikuti pembelajaran, secara mengikuti pembelajaran teori belajar kognitivisme itu dengan baik, seperti itu. Terus yang terakhir, pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Oke, terus kekurangannya apa? Nah, ini teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar dibandingkan dengan teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Ya, tadi ya aspek perkembangan psikologinya, proses berpikirnya itu nggak mudah untuk diterapkan. Terus teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, ya karena tadi siswanya itu kan discovery learning. Kalau anak TK sama anak SD kan lumayan agak membutuhkan effort lebih ya untuk menggunakan teori belajar ini. Gitu. Terus yang ketiga dianggap rumit sehingga banyak guru yang malas mengimplementasikan. Kan tadi sintaknya banyak gitu, tapi ya kalau misalnya pengen berhasil ya gurunya nggak usah malas gitu. Terus situasi dan kondisi sekolah itu tidak sama karena fasilitasnya pun berbeda beda. Terus teori ini disulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Kalau misalnya mahasiswa ya mungkin bisa-bisa aja ya tergantung dari dosennya bisa mengimplementasikan teori ini atau enggak. Gitu. Oke, itu yang dapat Ibu jelaskan tentang teori belajar kognitif. Mungkin poin-poin pentingnya saja sebenarnya masih banyak yang ingin dijelaskan gitu ya, tapi semoga tidak puas dan kalian bisa bertanya lewat WhatsApp group atau personal chat Ibu ke WhatsApp Ibu boleh kalau misalnya tidak mengerti atau belum mengerti tentang teori belajar kognitivisme. Oke, jangan lupa tugas individunya untuk minggu depan nggak ada belajar untuk UTS saja ya. Dan tugas kelompok jangan lupa dikerjakan makalahnya, dikumpulkan 1 minggu setelah ujian tengah semester. Oke, Ibu tunggu laporan dari masing-masing ketua kelompoknya. Oke, di-share di grup boleh. Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.